Pemirsa, Kementerian Pertahanan berencana membeli sejumlah alutsista TNI di mana nilainya dianggarkan dalam rencana menembus angka 1,7 kuadriliun rupiah. Lantas seberapa wajar dana yang dianggarkan hingga sejauh mana peruntukannya? Kita akan membahasnya langsung bersama kami terhubung melalui sambungan telepon pengamat militer dan pertahanan Kony Rahakundini. Bu Kony, selamat sore, apa kabar Bu? Selamat sore, kabar baik, terima kasih. Terima kasih bergabung bersama Prime Time, Bu Kony. Bu Kony, dana yang diajukan itu termasuk spektakuler. Sebenarnya kalau kita bicara fair, cukup kebanyakan atau sebenarnya masih kurang, Bu Kony? Begini, kalau kita bicara tentang sistem pertahanan negara, ya kan, dan dalam melihat konteks lingkungan strategis, perkembangan ke depan, dari 2007 saya sudah menyatakan bahwa kita perlu melakukan perubahan anggaran secara revolusioner. Kenapa? Karena kita melihat kemampuan kawasan, kita melihat ekspektasi waktu itu ya ke depan itu seperti apa. Nah ternyata di 2021 ini ada kejutan besar, sebuah konsep revolusioner yang diajukan oleh Menteri Pertahanan. Tapi sekali lagi yang saya mesti sampaikan bahwa rakyat Indonesia termasuk kita, termasuk saya kira sangat percaya bahwa setelah kejadian Nanggala misalnya memang kita tidak banyak pilihan yang harus melakukan modernisasi. Kembali kepada Renstra, tapi harus clear juga gitu loh. Kenapa harus clear? Ketika Renstra disusun, kita kan harus tadi saya bilang, apakah modernisasi itu dilakukan melalui visi-visi negara yang berubah atau tidak? Misalnya, apakah visi misinya menggunakan misi Presiden Jokowi tentang poros maritim dunia? Kalau iya, kapan di Renstra keberapa kita mencapai Broad Water Navy atau sebuah wilayah kelautan kita tertutup? Kapan Green Water Navy ketika kita mampu mendeploy ke kawasan, dan kapan Blue Water Navy ketika kita mampu hadir di dua samudra? Nah, hal inilah ketika kita bisa menjawab ini, baru kita dapat menurunkan anggaran. Yang terjadi kontroversi hari ini adalah kita melihat sebuah rencana Renstra, ya kan, Air Perpres yang mencantumkan pasal-pasal yang mengejutkan. Jadi judul besarnya memang adalah pembangunan Renstra 25 tahun. Ya. Tetapi kalau kita baca Perpresnya dengan hati-hati dan betul-betul memperhatikan, kita akan terkejut gitu. Misalnya kenapa? Di halaman 5 gitu kan, untuk rencana kebutuhan itu adalah total 124 miliar dolar, ya kan? Dan di mana ada yang menarik sebentar. Bu Kony, sebentar, ya. Saya mohon izin harus menyela diskusi kita sore ini sebentar karena saya harus mengajak pemirsa menuju ke Mabes Polri dulu. Kita akan lanjutkan diskusi kita sesaat lagi, Bu Kony. Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung dengan tim liputan kami di Mabes Polri untuk mengikuti perkembangan terkini terkait dengan diizinkannya bergulir Liga 1. Kita ikuti laporan selengkapnya berikut ini. Kita akan lihat nanti. Saya kira imbauan kita bagaimana beberapa waktu yang lalu, kalau kita mencintai tim kesayangan yang akan bermain, yang akan tampil baik di Liga 1 ataupun Liga 2, tentunya kita harapkan para supporter juga mendukung dengan sama-sama menjaga agar terkait dengan masalah aturan protokol kesehatan betul-betul bisa dijaga, karena pelanggaran terhadap hal tersebut tentunya akan berdampak terhadap tim kesayangan kita. Itu saja, terima kasih. Cukup ya? Terima kasih. Pemirsa, demikian tadi laporan langsung kami dari Mabes Polri. Kita simak tadi sekilas mengenai pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyatakan bahwa Polri memberikan izin digulirkannya penyelenggaraan Liga 1. Tentunya dengan catatan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat khusus untuk pemain dan juga penonton. Berita lengkap terkait dengan pernyataan Kapolri tadi dapat Anda simak di program berita kami selanjutnya. Baik pemirsa, kami kembali lanjutkan diskusi kita bersama Ibu Kony Rahakundini. Bu Kony, terima kasih masih bersama kami. Bu Kony, saya mencatat selama ini sebenarnya penggunaan dana alutsista negara kita ini apakah memang sudah sesuai peruntukannya atau sebenarnya dari manajemen pengelolaan anggaran sendiri masih belum terlalu, dalam tanda petik, belum terlalu baik sehingga dianggap perlu peningkatan anggaran. Komentar Anda, Bu Kony? Saya ini tadi kan lagi bicara terputus ya, karena saya sedang jelaskan
kenapa ini menjadi penting kehadiran Pak Prabowo hari ini tunggu di DPR. Ya. Karena ada faktor dari RPRPres ini yang mengejutkan kita. Pertama adalah akuisisi Alfa Hankam itu sampai 79-an miliar dolar. Itu kita nggak apa-apa lah. Tapi pembayaran bunganya sudah dihitung 5 rensa sampai 13 miliar dolar. Kemudian kontingensi pemeliharaan hingga 32 miliar dolar. Pertanyaannya, mengapa angka sebesar ini akan dan harus dihabiskan per 2024? Artinya kalau sampai sudah angka keluar, sudah tahu mau beli apa. Nah ini yang kita harus pertanyakan karena angka ini besar sekali dan pinjaman luar negeri sebesar ini juga besar sekali akan tanggung jawabnya kepada hutang kita untuk membayarnya ke depan. Harusnya Pak Prabowo itu hari ini bisa hadir ketika dipanggil DPR. Tidak bisa lagi mengutus jubirnya atau tidak bisa lagi mengutus Wamenhan karena ini sekali lagi angka besar sangat. Nah kenapa mesti dijawab? Karena kita ingin tahu 79 miliar dolar untuk penyerapan selama 2,5 tahun ini mau beli apa, ya kan? Karena tidak ada alat pertahanan baru yang bisa diciptakan, misalnya kapal selam, pesawat tempur, kapal perang gitu kan, yang kita semua perlu heli gitu, yang bisa diciptakan dalam 2,5 tahun gitu. Karena paling cepat juga 4 atau 5 tahun. Pertanyaannya mau beli bekas. Nah kalau beli bekas dia langgar, itu melanggar undang-undang. Jadi itu dulu kita mesti paham dulu kenapa urgensi membahas ini tuh penting karena ada angka yang begitu besar dan kita belum tahu ini mau untuk apa dan ini yang wajib dijawab. Jadi jangan salah mengerti bahwa seolah-olah ini masih perencanaan tapi kemudian belum dibelikan. Nah disinilah fungsinya justru saat perencanaan kita sudah harus bisa mengawasi gitu. Contoh, ketika bicara tentang 20 miliar dolar, ya kan, itu bisa dijawab oleh Pak Menteri Bappenas, karena Pak Menteri Bappenas yang selaku partner Kemhan untuk kredit ekspor bisa menjelaskan dengan rinci tentang bagaimana 20 miliar dolar itu muncul, yaitu ada di pasal 3-nya, ya kan? Tetapi pasal tentang Renbutnya yang 104 miliar dolar yang juga harus disediakan, itu menurut Pak Suharto Monoarfa kepada saya, yang harus menjawabnya Kementerian Pertahanan. Nah ini yang kita lagi minta sekarang. Jadi seluruh bangsa Indonesia ini percayalah kita mesti punya kapal selam baru, ya kan? Mesti punya pesawat tempur baru, mesti punya heli baru dan semua modernisasi lainnya. Tetapi apa? Terus mau kemana? Dan kenapa mesti dananya itu dihabiskan 2024 demikian cepat? Yang kedua adalah apa yang disampaikan oleh Dirjen Kemhan itu ya, Pak Rodon Pedrason. Beliau menyatakan itu akan dibayar dicicil dalam 28 tahun, ya kan? Nah, 28 tahun itu apa yang dicicil? Karena kan rental itu habis 25 tahun. Ini kan menjadi bahaya. Di tengah jalan itu kalau misalnya tiba-tiba ada begini, kita semua paham dalam pertahanan itu namanya future growth. Jadi ketika future growth terjadi, maka teknologi, ya kan, kemudian sistem senjata itu berubah, lingkungan strategis berubah, ancaman berubah. Bayangkan 28 tahun, tiba-tiba terjadi di tahun ke-10, apakah kontrak bisa dibatalkan? Karena ini kan semua dana diseratnya di depan, di tahun 2020-2024. Nah, akselerasi perubahan teknologi, persenjataan juga, elektronik, itulah menurut saya yang harus betul-betul diperhatikan sehingga tidak ada, saya yakin, tidak ada satupun negara berani melakukan kontrak pembelian, dibayar di depan, ya kan? Tapi barangnya datang kemudian 10 atau 20 tahun ke depan, gitu loh. Itu di luar nalar seorang militer, nggak mungkin gitu, nggak mungkin. Makanya ini yang kita mesti pertanyakan. Ada jawaban ini masih rencana, betul rencana, tapi justru di rencana ini kita harus awasi betul gitu. Sehingga kalau ini clear, saya mau contohkan ya, Polri itu anggaran pertahanan naik sampai 500 lipat kalau nggak salah eranya Pak Tito Karnavian. Nggak rame. Kenapa nggak rame? Karena jelas mau penggunaannya mau kemana dan kita nggak komplain gitu loh. Jadi sekarang yang kita pertanyakan adalah ini mau ke arah mana dengan RPRPres ini. Yang kedua adalah faktor PT TNI. Tiba-tiba Kemhan punya PT, dibantah bahwa nyatakan PT itu ada. Akhirnya terbukti langsung gitu, PT itu ada, gedungnya ada, orangnya ada, dan suratnya Pak Prabowo sendiri ada, menyatakan PT ini dibentuk oleh Yayasan Kementerian Pertahanan, bergerak di bidang salah satunya acquisition, gitu kan? Nah itu melanggar undang-undang. Sejak kapan yayasan boleh bergerak dalam sistem senjata? Ya kan, mau broker lah, mau penjualan, pembelian, acquisition, MRO dan lain-lain, tidak boleh. Setahu saya aturan yayasan itu hanya boleh sosial, pendidikan kah, gitu kan, atau sosial. Nah, terus kenapa mesti ada kebohongan? Ini kan jadi kita lihat puzzle nih. Ada puzzle 1.760 miliar dolar, 1.760 triliun yang belum clear. Tambah lagi ada PT TMI yang dibantah tahu-tahu ada surat Pak Prabowo sendiri. Nah ini yang kita pengen tahu apakah berkaitan nih antara 1.760 triliun dengan PT yang dibuat Kemhan. Contoh, saya ketemu langsung dengan direktur umumnya dan dia yang menyatakan, jenderal ini yang menyatakan. PT tersebut akan membeli Scorpion pesawat kapal selam dan juga Rafale
ya kan, pesawat tempur Prancis. Oke. Nah, berarti kan PT ini yang akan menyerap dana 1.760 triliun ini kalau kita kaitkan ceritanya demikian. Nah, ini nggak boleh, akan melanggar undang-undang yayasan, akan melanggar undang-undang industri pertahanan, akan melanggar undang-undang monopoli. Nggak boleh terjadi itu. Nah, ini yang sebenarnya, ini kan pertanyaan kita sebagai rakyat. Saya kebetulan akademisi, tapi saya juga rakyat. Jadi kita harus pengen clear betul ini apa, karena sekali lagi ada yang aneh buat saya. Anggaran sebesar itu diserap hanya dalam 2,5 tahun. Itu agak magic gitu, nggak mungkin. Baik, kita juga tentunya menunggu klarifikasi atau keterangan lebih jelas dari Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Bu Kony, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Selamat sore, Bu. Selamat sore, terima kasih Pak Doni.